ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. أما بعد Ma'asyiral muslimin, para jamaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadani Allah wa iyyakum. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dan memberikan hidayah kepada kita. Alhamdulillah, tidak ada ucapan yang pantas yang kita ucapkan melainkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan banyak rahmat dan karunia-Nya kepada kita serta nikmat yang tidak terhingga. Di antaranya adalah yang terbesar nikmatul Islam wal iman. Nikmat Islam dan iman. Nikmat kita dikenalkan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sengaja membahas mengenai hukum fikih seputar salatul idain, yaitu hukum fikih mengenai salat dua Idul Fitri dan Idul Adha. Dan alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jemaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita membaca dari buku Al-Wajiz, yaitu fikih ringkas yang dikarang oleh Syekh Abdul Azim Badawi. Dan alhamdulillah kita kemarin telah menyinggung mengenai beberapa perkara seputar salat dua hari raya, yaitu yang pertama kita alhamdulillah membaca kemarin mengenai hukum dari salat dua hari raya, yang mana kesimpulannya bahwa salat dua hari raya di antara para ulama ada yang menyebutkan sunnah muakkadah, dan di antara para ulama lainnya ada yang mengatakan fardhu kifayah. Bila mana sudah ada yang melakukan, maka kewajibannya gugur dari kaum muslimin yang lain, namun tetap bagi kaum muslimin yang lain menjadi sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Namun di sana ada juga sebagian para ulama rahimahullah taala yang berpendapat hukum dari salat dua hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha adalah hukumnya wajib, yaitu fardhu ain. Dan ini yang dipilih kemarin oleh pengarang buku ini, dan kita kemarin telah sebutkan beberapa alasan dari masing-masing pendapat yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Begitu juga para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita juga telah menyinggung mengenai waktu pelaksanaan salat dua hari raya, yaitu segera dilaksanakan setelah matahari terbit sekitar seukuran gagang tombak, kemudian dimakruhkan untuk diperlambat karena kebiasaan para sahabat bersama Rasulullah SAW, mereka selesai melakukan salat dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha apabila matahari sudah mulai menyengat. Dan sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, ada sunnahnya bila mana salat tersebut adalah salat Idul Fitri, maka ditunda sebentar agar kaum muslimin bisa mengambil waktu untuk atau menggunakan waktu tersebut untuk menunaikan dan menyalurkan zakat fitrah mereka. Kemudian begitu juga mengenai salat Idul Adha, sebaiknya dipercepat daripada pelaksanaan salat Idul Fitri, karena masing-masing kaum muslimin yang memiliki kelebihan rezeki dan mereka berkurban menyembelih kurban mereka
disunahkan bagi mereka untuk memulai sarapan mereka dengan sembelihan mereka, sehingga sunnah untuk dipercepat agar kaum muslimin yang datang mereka bisa dengan cepat melakukan sholat. Kemudian setelah itu mereka kembali ke rumah mereka dan menyembelih hewan sembelihan mereka, dan mereka bisa mencicipinya di saat sarapan mereka di pagi hari tersebut. Dan ini adalah sunnah bagi yang berkurban tidak makan sarapan, melainkan dia setelah menyembelih dan mencicipi sesembelihannya. Kemudian para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azzakumullah, begitu juga kita kemarin singgung mengenai keluar ke mushola atau fasilitas yang dipakai untuk melakukan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini juga kemarin kita sebutkan bahwa di sana ada dua pendapat dari para ulama rahimahullah taala. Di antara mereka ada yang berpendapat yaitu yang afdal dilakukan adalah di lapangan mushola. Kemudian di sana ada juga yang berpendapat berbeda. Di antaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau berpendapat yang afdal salat Idul Fitri dan Idul Adha dilakukan adalah di masjid. Dan ini juga alhamdulillah pada pertemuan yang lalu masing-masing alasan dan dalil masing-masing pendapat ini alhamdulillah setidaknya kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ma'asyiral muslimin, jemaah bagian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ta'azzalullah. Kemudian kita di sini melanjutkan insyaallah untuk menjelang hari raya Idul Adha ini kita sengaja membahas ini. Mudah-mudahan kita setidaknya mengingat apa yang telah kita ketahui atau kita diingatkan dari apa yang sudah hampir lupa dari kita, atau setidaknya kita mengulang kaji kita dari pengetahuan kita yang mungkin telah kita ketahui. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin jemaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah melanjutkan pasal yang selanjutnya, yaitu mengenai apakah salat Idul Fitri, salat Idul Adha ini dimulai dengan azan dan iqamah, atau bahasa lainnya, apakah ada azan dan iqamah untuk memulai salat Idul Fitri atau Idul Adha. Di sini insyaallah kita membacanya sesuai dengan apa yang ditulis oleh beliau, yaitu Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah taala. Beliau menyebutkan di sini hadis bersumber dari sahabat Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Keduanya berkata, lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak ada sejarahnya di masa Rasulullah diazankan baik untuk salat Idul Fitri, begitu pula salat Idul Adha. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Alhamdulillah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mencatat hadis dalam kitab mereka Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, melainkan hanya hadis-hadis yang sahih. Jadi berdasarkan dalil dari hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas dan begitu pula sahabat Jabir bin Abdullah, keduanya menyebutkan bahwa di masa Rasulullah memang tidak ada acara azan iqamah untuk salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan mungkin ini yang biasa kita lakukan di negara kita ini, alhamdulillah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Begitu juga dikuatkan dengan hadis Jabir, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau berkata, "Anna adana lis-salati yaumal fitri hina yakhrujul imam."
iqamata wala nidaa wala syai'. Tidak ada pula qomat, tidak ada pula seruan-seruan tertentu, dan tidak ada sesuatu apapun. La nidaa yauma idzin wala iqamah. Di hari itu, yaitu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, wala iqamah, tidak ada qomat pada pelaksanaan salat hari raya ini. Jadi inilah ma'asyiral muslimin, kalau kita kembalikan kepada dalil ya. Kalau kita kembalikan kepada dalil, kita telah kembali agama kita untuk lebih dalam. Alhamdulillah para ulama rahimahullah taala menerangkan kepada kita, meninggalkan ilmu kepada kita agar kita betul-betul lebih paham mengenai agama kita dan lebih mencocoki dengan sunnah Rasulullah SAW, sehingga amalan kita sangat besar harapannya untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sengaja beliau membawakan dua dalil ini, dan kedua dalil ini adalah diambil dari hadis-hadis yang sahih bagaimana tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha berkaitan dengan azan dan iqamat atau seruan khusus. Tidak ada. Ya, tidak ada seruan khusus kalau secara sunnah. Tidak ada seruan khusus untuk memulai salat Idul Fitri dan Idul Adha. Namun di sana sebagian para ulama rahimahullah taala membolehkan kalau hanya sebatas pemberitahuan. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin, para sahabat yang lain untuk melakukan sholat. Di antaranya Rasulullah SAW ketika melakukan sholat kusuf, ya, sholat gerhana, Rasulullah hanya mengatakan as-sholatu jami'ah. Artinya sholat mulai dilaksanakan. Ini sebetulnya bukan suatu ucapan yang ta'abbudiyah, yang bentuknya ibadah, tapi ini hanya sekedar aba-aba bahwa kita sudah ingin melaksanakan sholat. Seandainya dengan bahasa atau ungkapan-ungkapan yang lain yang bisa dipahami oleh kaum muslimin, maka hal itu juga dibolehkan. Kalau hanya sekedar kita memberikan aba-aba, sholat akan dimulai, atau dengan ucapan as-sholatu jami'ah. Namun di sana tidak ada dalil juga ya. Tidak ada dalil yang sahih yang ada dari hadis Nabi SAW menjawab ucapan imam atau panitia as-sholatu jami'ah. Kadang-kadang ada ya dilakukan oleh kaum muslimin ketika hendak melakukan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, sholatu jami'ah. Kemudian dijawab dengan as-sholatu la ilaha illallah. Jadi yang seperti ini hendaknya kita telusuri kembali dalilnya agar betul-betul apa yang kita lakukan betul-betul berdasarkan sumber yang benar, dalil yang sah dari Rasulullah SAW. Bila tidak ada dalilnya, kita pending dahulu karena sunnah, yang namanya sunnah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tuntunan yang diajarkan Rasulullah kepada kita adalah dhalatul mukmin. Harga yang barang yang hilang dari seorang mukmin, kapan dia mendapatkannya, dia akan mengambilnya. Jadi ini ma'asyiral muslimin, jemaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai apakah ada azan atau iqamah untuk salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau kita lihat dari sumber yang dibawakan oleh beliau di sini, bahwa para sahabat mengetahui bahwa tidak ada azan dan tidak ada pula qomat. Yang boleh hanya sekedar himbauan atau pemberitahuan. Atau setidaknya kita hanya mengucapkan apa yang diucapkan Rasulullah, yaitu as-salatu qa'imah atau jami'ah. As-salatu jami'ah rahimahullah. Itu mungkin batasan-batasan yang boleh untuk kita lakukan sebagai wujud ya ittiba kita, contohan kita terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ma'asyiral muslimin, jemaah pengajian yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, hadani Allah wa iyyakum. Kita beralih kepada pembahasan selanjutnya, masih
Beliau di sini menyebutkan salatul Id rakaatan. Salat Id baik Idul Fitri Idul Adha itu dilakukan dengan 2 rakaat. Yukabbiru fihima sintai asyarata takbiratan, yang mana kaum muslimin bertakbir dengan 12 kali takbir dalam 2 rakaat tersebut. Sab'an fil ula ba'da takbiratul ihram, 7 takbir pada rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram baru takbir zawaid namanya. Jadi takbir yang pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar, ini bukan tambahan untuk takbir sholat hari raya, tapi itu takbir ihram. Ihram, ahrama, yuhrimu artinya mengharamkan. Ihram itu artinya kita sudah mengharamkan semua gerak-gerik yang bukan masuk dalam ibadah sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Kemudian setelah takbiratul ihram baru kita menambah 7 takbir pada rakaat yang pertama. 7 takbir. Lain dengan takbir ruku. Lain dengan takbir ruku. Takbir ruku disebut dengan takbir intiqal. Takbir berpindah antara satu gerakan kepada gerakan yang baru, namanya takbir intiqal. Sehingga dari takbiratul ihram, takbir zawaid, takbir tambahan, kemudian takbir ruku, berarti dalam rakaat pertama kita melakukan 9 kali takbir. Takbir ihram, kemudian 7 takbir tambahan, kemudian takbir kita menuju ruku yang disebut dengan takbiratul intiqal. Wa qabla al-qira'ah, ya, takbir ini dibaca sebelum kita membaca Al-Fatihah. Wa khamsan fis saniyati qabla al-qira'ah. Begitu juga 5 takbir pada rakaat yang kedua sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Khamsan 5 juga. Khamsan ini juga pada rakaat yang kedua tidak dihitung takbir intiqalnya, yaitu artinya takbir dari mulai kita duduk naik ke rakaat yang kedua itu tidak dihitung. Kemudian takbir yang kedua yaitu pada rakaat yang kedua menuju ruku juga tidak dihitung takbir intiqalnya, sehingga takbir yang kedua bisa terhitung dengan, atau pada rakaat yang kedua terhitung dengan 7 kali takbir. Ini kesimpulan yang beliau sebutkan, dan ini juga berdasarkan dalil yang disebutkan atau dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah taala dalam sanad yang sahih dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf dari ayahnya dari kakeknya. Jadi ini masya Allah silsilah rawi hadis yang masya Allah ya, dari cucu ke ayah ke kakek. Ada sejarah kaum muslimin rawi hadis yang seperti ini. Yang membawakan hadisnya adalah ulama hadis dari cucunya, kemudian ke ayahnya, kemudian ke kakeknya. Masya Allah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana mereka memang betul-betul tumbuh pada rumah ilmu ya, rumah ilmu, sehingga kakeknya menjadi rawi hadis, kemudian anaknya menjadi rawi hadis, cucunya juga menjadi rawi hadis, dan hadis tersebut diamalkan oleh kaum muslimin. Setiap kali kaum muslimin mengamalkannya, mereka mendapatkan pahala dari apa yang mereka sampaikan. Masya Allah. Ini mengenai ilmu ya, mengenai ilmu, sehingga besarnya fadilah ilmu seperti itu. Kita menyampaikan ilmu, setiap kali orang mendengarnya, mengamalkannya, kita mendapatkan bagian tanpa mengurangi pahala orang yang menyampaikan tersebut. Sehingga para ulama pernah ditanya, seandainya ada salah seorang ulama ditanya, seandainya engkau meninggal dunia di hari esok, kalau kita tahu kita meninggal dunia hari besok, kira-kira amalan apa yang engkau lakukan? Kalau kita sudah diberitahu bahwa kita besok meninggal dengan waktu yang telah ditentukan, maka ulama tersebut mengatakan, tentu saya akan menyampaikan ilmu. Itu kita sampaikan ilmu. Kalau kita sholat sunnah, sebatas sholat sunnah pahala kita hanya beberapa rakaat yang bisa kita lakukan, melakukan
insya Allah setiap kali generasi mengamalkan dari apa yang kita sampaikan, kita mendapatkan bagian dari pahala. Ini mudah-mudahan agar kita semangat untuk menyampaikan sunnah Rasulullah SAW ke tengah-tengah kaum muslimin. Lebih-lebih kaum muslimin kadang banyak yang tidak mengetahui atau ada yang tidak mengetahuinya. Namun ma'asyiral muslimin, pada jamaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada inti pembahasan kita, yaitu mengenai salat dua hari raya. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil aidaini sab'an fil ula wa khamsan fil akhir. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan takbir dalam salat dua hari raya, 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Dan ini sesuai dengan apa yang kita lakukan dan dilakukan oleh kaum muslimin yang berada di kampung kita dan di negara kita ini. Alhamdulillah. Ini juga hanya sekedar kita mengulang kaji ya, mengulang kaji mungkin dulu kita hanya sekedar melakukan, kemudian kita belum tahu dasarnya. Insya Allah setelah kita membaca hadis ini, kita akan melakukannya dan hati kita tenang karena kita mengetahui dasar dan dalil apa yang kita lakukan. Seperti itu, insya Allah ya. Kemudian di sana ada hadis juga yang dibawakan oleh beliau, Rasulullah Taala, yaitu hadis bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil fitri wal adha sab'an wa khamsan, yaitu Rasulullah melakukan takbir pada salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha 7 dan 5. Artinya 7 pada rakaat yang pertama, kemudian 5 pula pada rakaat yang kedua. Siwa takbiratai ruku, dan tidak dihitung takbir rukuknya. Nah, ini jelas dari hadis Aisyah radhiyallahu taala. Takbir rukuk yang tadi kita sebut dengan takbir intiqal, takbir berpindah dari satu gerakan ke satu gerakan, namanya takbir intiqal. Ini juga butuh untuk kita pahami ya, istilah-istilah yang dipakai dalam fikih, yaitu takbiratul ihram, takbir pengharaman, yaitu mengharamkan seluruh gerak-gerik yang bukan di dalam sholat. Ini takbir yang pertama. Takbiratul intiqal itu artinya takbir berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Takbir zawaid adalah takbir tambahan. Nah, ini namanya takbir tambahan 7 dan 5 pada sholat hari raya Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muncul juga pada pembahasan ini atau timbul dalam pembahasan ini mengenai zikir, bacaan yang kita baca di sela-sela takbir. Apakah ada bacaan yang dicontohkan, disunahkan untuk kita baca di sela-sela takbir az-zawaid, takbir tambahan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sela-sela takbir ini, apakah ada bacaan tertentu yang disunahkan atau tidak? Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini juga kita harus kembali kepada para ulama rahimahumullah taala. Kalau kita lihat dari hadis-hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan dan melakukan salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kita tidak akan mendapati dalil yang sharih yang jelas adanya zikir dan doa pada di sela-sela takbir zawaid ini. Jadi tidak ada dalil datang dari Rasulullah SAW dengan jelas yang menyebutkan adanya zikir dan bacaan di sela-sela takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada dalil yang datang dari Rasulullah SAW mengenai hal tersebut. Sehingga inilah yang dijadikan pendapat oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mereka berpendapat bermadhab tidak ada
zikir bacaan pada takbir atau di sela-sela takbir salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Hanya sekedar Allah terus seperti itu. Karena mereka mengembalikan kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Memang tidak ada didapati dalil ya mengenai zikir tersebut. Namun di sana ada suatu riwayat hadis, namun hadis tersebut adalah mauquf sampai kepada Ibnu Mas'ud saja. Hadis tersebut mentoknya sampai kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Hadisnya namanya mauquf ya, istilahnya mauquf. Kalau hadis dari rawi dari Imam Bukhari nyambung sampai ke Rasulullah, hadisnya dinamakan hadis marfu. Tapi ini hadis dari periwayat hadis sampai kepada Ibnu Mas'ud saja, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Nanti kita harus yakin ya, sahabat tidak mungkin mengadakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Itu sudah jelas, karena giroh semangat para sahabat untuk menerapkan sunnah Rasulullah itu jauh lebih besar daripada semangat kita. Itu sudah jelas, sehingga sebagian para ulama Taala ada yang menganggap hadis-hadis yang mauquf sampai kepada para sahabat itu hampir sama hukumnya dengan hadis yang marfu, hampir sama hukumnya dengan hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga sebagian para ulama Taala mengamalkan hadis mauquf yang datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, yang mana Ibnu Mas'ud mengatakan di sela-sela takbir zawaid, yaitu takbir 7 dan 5 tambahan pada rakaat pertama dan kedua, Ibnu Mas'ud mengatakan di situ kita dianjurkan untuk memuji Allah, kemudian berselawat, kemudian berdoa. Ini yang disebut oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud mengajarkan kepada para sahabat yang lain di sela-sela takbir tersebut ada 3 yang harus kita lakukan: memuji Allah, kemudian berselawat, kemudian kita berdoa. Sehingga Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah taala berdasarkan hadis mauquf ini, mereka berpendapat ada ya, anjuran kita untuk membaca doa dan zikir di sela-sela takbir zawaid ini, yaitu zikir yang berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu baru apa namanya? Baru pujian kepada Allah. Kemudian ditambah salawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru 2. Kemudian ditambah lagi doa, Allahumma firli warhamni. Ini sebetulnya yang lengkap. Yang lengkap, apa yang dijadikan sandaran atau menjadikan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, bacaannya seperti ini: subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma firli warhamni. Jadi alhamdulillah ini juga dilakukan ya, alhamdulillah di tengah-tengah kaum muslimin yang ada di negara ini. Cuma biasanya sampai kepada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tambah lagi satu lagi la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah disebutkan oleh para ulama. Seandainya ditambahkan itu juga tidak mengapa. Namun kita harus paham ya, dari mana zikir ini datang ya. Kalau kita perhatikan dari hadis-hadis yang menyebutkan tentang sholat Rasulullah dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, tidak ada zikir-zikir yang seperti ini. Artinya belum diriwayatkan, tidak ada yang diriwayatkan. Yang ada hanya pada hadis mauquf sampai kepada sahabat Ibnu Mas'ud, dan itu pula yang dijadikan sebagai mazhab oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah taala. Namun ini bisa untuk kita pertimbangkan, kita coba, atau setidaknya kita yang menjadi imam memperhatikan makmum yang di belakang. Kalau seandainya makmum yang di belakang terbiasa untuk membaca zikir, hendaknya seorang imam memberikan waktu tenggang agar makmum bisa
sempat untuk membaca zikir di sela-sela takbir sholat. Zikirnya agak panjang. Jadi insya Allah mudah. Bahasa ungkapan-ungkapan zikirnya adalah ungkapan yang biasa kita baca. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma firli warhamni. Allahu akbar, seperti itu. Begitu juga para imam ini juga mengkiaskan dengan sholat jenazah, sholat jenazah. Imam Syafi'i mengkiaskan adanya zikir-zikir ini adalah sama dengan sholat jenazah. Sholat jenazah pertama kita baca Fatihah, kemudian kita baca salawat, kemudian kita baca doa. Jadi dua yang dijadikan sebagai penguat oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Satu, yang pertama adalah hadis mauquf yang sampai kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Kemudian beliau juga mengkiaskan dengan adanya zikir di sela-sela takbir tambahan, yaitu sama dengan ketika kita melaksanakan fardu kifayah sholat jenazah. Ya, sholat jenazah takbirnya itu juga takbir tambahan. Jadi kalau dalam sholat jenazah dia wajib. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di sana sebagian para ulama menyebutkan seandainya mengucapkan zikir Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, maka ini juga baik. Dan ini juga dikiaskan dengan doa iftitah. Jadi adalah doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi kalau kita lihat dari apa yang dijadikan sebagai zikir oleh para ulama rahimahullah taala, setidaknya berkisar dua ini saja, zikir-zikir yang dibaca pada takbir zawaid, yaitu zikir yang pertama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kalau ditambah la haula wa la quwwata illa billah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma firli warhamni, atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Begitu juga sebagian para ulama mengatakan seandainya seseorang hanya berzikir, bila ada waktu berzikir sesuai dengan apa yang dia mampu, maka itu juga baik. Seandainya kita tidak hafal, hanya bisa mengucapkan subhanallah atau la ilaha illallah, masih ada waktu antara takbir ke takbir, itu juga baik. Karena kuncinya atau intinya kita beribadah, melakukan sholat adalah memuji dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai pendapat para ulama rahimahullah taala mengenai zikir, zikir bacaan di sela-sela takbir. Kalau ada yang tidak baca, sehingga kita tidak heran. Dia Allah cepat banyak yang baca, apa ini Pak imamnya? Berarti beliau cenderung kepada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang mana mereka menelusuri hadis dari Nabi memang tidak ada. Kalau ada yang baca, berarti cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i yang bersandarkan kepada hadis mauquf, hadis yang sampai kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Ini mengenai fikih tata cara salat. Ini insyaallah betul-betul kita perhatikan agar kita betul-betul paham mengenai apa yang kita lakukan ketika kita melakukan salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian muncul juga masalah mengenai takbir ini, bila mana imam lupa takbir tambahan-tambahan. Kadang-kadang lupa ya. Saya juga pernah dulu menjadi imam, tiba-tiba rakaat kedua lupa. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ini layaknya kita manusia ya. Layaknya kita manusia adalah tempat lupa, lalai, hilang. Namun kita seharusnya tahu bagaimana fikihnya kalau seorang imam lupa mengenai
takbir zawaid. Ya. Sebagian para ulama Allah Taala menyebutkan kalau dia lupa di sela-sela bacaan Al-Fatihah, boleh baginya untuk berhenti dan langsung mengucapkan takbir tersebut, boleh. Namun bila seorang imam berhenti pada bacaan Al-Fatihah, maka dia harus melakukan sujud sahwi. Sujud sahwinya bukan karena meninggalkan takbirnya, tapi karena menyelah-nyelahi ayat Al-Fatihah dengan ayat yang lain dengan waktu tenggang yang agak lama, sehingga dia harus melakukan sujud sahwi. Namun sebaiknya bagi imam seandainya ingin untuk mengulangi takbir zawaidnya, dia baca setelah Al-Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun seandainya seorang imam meninggalkan juga, maka ini adalah sesuatu yang tidak mengapa. Karena sebagian para ulama, bahkan jumhur para ulama rahimahullah taala menyebutkan bahwa hukum takbir tambahan pada salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hukumnya adalah sunnah. Jadi meninggalkan yang sunnah ini tidak ditambal dengan sujud sahwi. Jadi meninggalkan yang sunnah tidak ditambal dengan sujud sahwi, kecuali meninggalkan yang wajib. Kaidahnya kalau kita meninggalkan sesuatu yang sunnah, gerakan yang sunnah di dalam sholat, ini tidak ditambal dengan sujud sahwi. Namun apabila gerakan tersebut lupa, yang dilupakan atau yang kita lalai padanya adalah gerakan yang wajib, maka harus ditambal dengan sujud sahwi. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan man nasiya takbiratul 'id la yasjudu lis-sahwi. Kalau hanya sekedar meninggalkan takbir tambahan pada sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, tidaklah sujud untuk sujud sahwi. Jadi tidak butuh sujud sahwi, karena yang ditinggalkan hanya tambahan sunnah. Jadi kalau imamnya lupa, imamnya tidak sujud sahwi, ini juga adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Khilafan li Malik wa Abu Hanifah. Namun ini berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menyarankan dia adalah sujud sahwi. Jadi di sini masya Allah perkaranya juga sangat luas ya, bagi seseorang yang meninggalkan takbir zawaid disebabkan lupa. Seandainya dia ingin sujud sahwi, maka ini juga adalah berdasarkan yang difahami oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan seandainya dia melakukan sujud sahwi, ada juga para ulama yang menyebutkan hendaknya dia melakukan sujud sahwi. Jadi di sini juga masalahnya lapang, tidak mempengaruhi sholat Idul Fitrinya sah atau tidak. Jadi jangan dijadikan sebagai polemik pembahasan. Nah, kita tadi lupa takbir, baik takbir di awal maupun di rakaat kedua, kemudian imam tidak sujud sahwi, maka hal ini adalah masalahnya lapang. Kemudian masyaallah muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimahullah. Kemudian di sini juga ada pembahasan mengenai qada sholatul Id. Hukum seseorang yang tertinggal melakukan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kita datang tiba-tiba imam dan makmum kaum muslimin yang ada di lapangan atau di masjid sudah selesai melakukan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di sini juga tentunya masalah fikih bukanlah masalah yang semuanya disepakati oleh para ulama. Dalam masalah fikih seperti itu, bahkan kalau kita baca buku fikih, para ulama tentu berpedoman kepada bimbingan para ulama, apa yang dipahami oleh para ulama, terutama dari empat mazhab, Imam Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.
dan sangat aib sekali dalam masalah fikih ada seseorang yang membawakan mazhab atau pendapat tidak dibarengi atau tidak dilandasi dengan suatu pendapat imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah yang terdahulu. Itu sudah suatu aib yang sangat sangat tidak bagus ketika kita mengkaji masalah fikih. Ya, kalau kita lihat bagaimana para ulama rahimahullah taala mensikapi bagi seorang yang tertinggal melakukan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, apabila tertinggal 1 rakaat maka ini mudah. Tertinggal 1 rakaat, artinya seorang tersebut dalam keadaan berwudu, imam sudah ruku, kemudian dia masuk mendapatkan hanya 1 rakaat kedua. Menurut jumhur para ulama, mayoritas para ulama rahimahullah taala, rakaat yang pertama, rakaat kedua yang dilakukan imam bagi yang tertinggal itu dihitung dengan rakaat yang pertama. Ini menurut mayoritas para ulama rahimahullah taala. Sehingga seorang tersebut hanya menambah 1 rakaat. 1 rakaat dengan kaifiah tata cara sholat Idul Fitri yang ada. Jadi seorang tersebut yang namanya tertinggal masbuh, dia menambah 1 rakaat dan menambah takbir zawaid 5. Jadi dia hanya mendapatkan 10 takbir zawaid. 10 Pak ya. Padahal standarnya 12. Standarnya 12. 7 pada rakaat pertama, 5 pada rakaat kedua. Tapi kalau tadi seorang masbuk yang tertinggal masuk pada posisi rakaat kedua, dia hanya mendapatkan 5 pada takbir pada rakaat yang pertama untuk dia, 5 pula untuk rakaat yang kedua. Ini menurut jumhur para ulama rahimahullah taala. Tapi ini bukan sebagai kesepakatan, hanya mayoritas para ulama rahimahullah taala. Mungkin di sana ada sebagian yang berpendapat dia mengqadha yang 7, bukan 5, karena standarnya melakukan takbir dalam sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu 12 takbir. Namun mayoritas para ulama menyebutkan dia hanya melakukan 5 takbir pada rakaat yang kedua ketika menyempurnakan rakaat yang pertama. Kemudian ma'asyiral muslimin, jemaah saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ia mengenai seseorang yang tertinggal total, tidak dapat 1 rakaat dalam sholat hari raya Idul Fitri Idul Adha. Di sini para ulama berbeda-beda. Di antara para ulama ada yang mengatakan laisa alaihi qadha, dia tidak wajib untuk mengganti, bahkan tidak disarankan untuk mengganti. Karena dia telah luput dari waktu yang semestinya. Jadi kita datang ke masjid atau ke mushola, imam sudah selesai, sebagian para ulama mengatakan ya udah duduk saja dengarkan khutbahnya imam. Namun sebagian para ulama menyebutkan, dan ini adalah mazhab yang dipegang oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, shallaha misla salatil Id. Dia melakukan sholat ganti atau sholat qadha seperti layaknya sholat Id. Dan ini adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh sahabat Anas. Ini juga tidak lepas dari dalil ya. Cuma dalil ini sampai kepada sahabat sendiri. Tidak sampai kepada Nabi atau tidak ada perintah dari Nabi. Cuma ini yang dilakukan oleh sahabat Anas. Ketika tertinggal sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, melakukan sholat 2 rakaat persis seperti yang dilakukan kaum muslimin bersama imam mereka, yaitu kita sholat dengan 7 takbir pada rakaat yang kedua, takbir tambahan, dan 5 takbir tambahan pada rakaat 7 takbir pada rakaat yang pertama, kemudian 5 takbir pada rakaat yang kedua.
Ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Namun Imam Al-Auza'i ini setara dengan Imam Malik, setara dengan Imam Syafi'i. Beliau berpendapat yusalli raka'ataini misla salat tatawwu. Kalau Imam Auza'i berpendapat salat 2 rakaat tapi tidak ditambah dengan takbir tambahan, persis seperti salat sunnah bagi yang tertinggal salat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ada yang seperti itu. Adapun Imam Ahmad bersandarkan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, sahabat juga. Yang tadi sahabat Anas, ini yang dijadikan sandaran oleh Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad bersandar dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Yusalliha arba'an. Ibnu Mas'ud menyarankan orang yang tertinggal salat Idul Fitri Idul Adha salat 4 rakaat kiasan lil Jumat, sebagai kiasan untuk sholat Jumat. Kalau kita sholat Jumat, datang ke masjid, imam sudah selesai, apa yang kita lakukan? Kita lakukan sholat zuhur 4 rakaat. Ini yang dijadikan sandaran oleh Imam Ahmad. Kiaskan dengan sholat Jumat, sholat 4 rakaat. Ya. Namun di sana ada juga riwayat ini dari sahabat Ibnu Mas'ud. 4 rakaat ini boleh dilakukan bisalamin wahidin atau bisalamaini, dengan 1 kali salam atau dengan 2 kali salam. Jadi ini yang ada dalam masalah fikih bagi kita yang tertinggal melakukan sholat Idul Fitri Idul Adha. Setidaknya ada 4 kaifiyah. Yang pertama, sama sekali tidak sholat, karena yang kita tinggalkan adalah sunnah, dan tidak ada sunnahnya mengqadha sholat yang sunnah. Kemudian cara yang kedua, boleh kita melakukan seperti layaknya sholat Id, yaitu 2 rakaat dengan tambahan 7 takbir pada rakaat pertama, 5 takbir pada rakaat kedua. Ini juga adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, dan itu juga berdasarkan perbuatan sahabat Anas. Adapun Imam Al-Auza'i hanya mengatakan sholat 2 rakaat tanpa ada takbir tambahan. Adapun menurut Imam Ibnu Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dengan berdasarkan riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud, melakukan sholat qadha, sholat ganti dari Idul Fitri Idul Adha dengan 4 rakaat. Boleh 1 kali salam, boleh diselahi dengan salam. 2 rakaat salam atau 4 rakaat sekaligus 1 kali salam. Dan ini adalah bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi ini mungkin fikih yang berkaitan mengenai sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Insyaallah mungkin ini yang kita baca dalam pertemuan ini. Sebetulnya ada 1 lagi yang mungkin atau 2 pembahasan yang tertinggal. Tapi ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah, atau mungkin pertemuan yang lain kali. Ada dua pembahasan lagi, yaitu mengenai khutbah hari raya, apakah dilakukan dengan 2 khutbah ataukah satu khutbah. Begitu juga mengenai mimbar, apakah boleh membawa mimbar ke lapangan sholat hari raya ataukah tidak ada syariatnya. Tapi ini insyaallah lain kali kita baca. Mungkin ini yang bisa kita baca dari pertemuan ini, mudah-mudahan menambahkan wawasan dan faedah ilmu kepada kita, sehingga kita lebih mengenal agama kita sesuai dengan bimbingan para ulama rahimahumullah taala, dan kita bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada salahnya itu dari kami dan dari syaitan, dan berdoa kepada Allah dan diselamatkan yang kami, dan bila ada benarnya itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima di sisi
ajma'in.